Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Kawan-kawan yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar ya tentang produk digital ya. Nah, kita akan belajar tentang produk digital, yaitu kenapa saat ini ya kawan-kawan banyak sekali yang mempelajari atau jualan produk digital. Nah, namun sebenarnya gini ya, sebenarnya kita coba kita pahami dulu produk digital itu apa sih ya, apa saja sih produk digital. Nah, kawan-kawan, produk digital itu apa saja? Coba misalnya untuk kawan-kawan yang masih pemula, terutama ya, masih pemula. Saya juga pemula ya. Kita juga masih belajar terus ya. Jadi produk digital itu adalah satu produk di mana untuk akses penggunaan produk ini itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk soft file ya. Dalam bentuk soft file. Nah, soft file ini juga berbagai macam program ya, soft file ini. Ada produk itu yang berbentuk soft file atau file digital ya. Ini. Satu ada yang dalam bentuk PDF ya. Nah, karena ada yang dalam bentuk file PDF. Nah, file PDF ini biasa dinamakan apa? E-book ya. Nah, file PDF ini biasa dinamakan e-book oleh kawan-kawan kita. Dikenal dengan nama e-book. Nah, ini kan PDF. Nah, tapi apakah produk digital e-book itu semuanya PDF? Tidak. Ya. Ada yang produk digital e-book itu dalam format apa? Ada yang dalam bentuk doc ya. Dokumen apa? Word. Ya. Dokumen Word. Ada yang dalam bentuk PDF ya. Ada yang dalam bentuk dokumen Word. Jadi tidak semuanya di PDF. Tergantung kreatornya tentunya ya kawan-kawan ya. Tergantung kreatornya. Untuk bikin e-book ini mau formatnya dalam bentuk dokumen Word atau PDF, itu tergantung kreatornya. Ya. Ini yang dalam bentuk soft file, dalam bentuk PDF. Nah, ada yang kedua yang dalam bentuk video ya. Ada yang dalam bentuk video. Nah, contoh misalnya yang dalam bentuk video, produk digital yang dalam bentuk video apa misalnya. Nah, ini misalnya e-course. Ya. E-course itu apa? E-course itu ya electronic course atau kursus online. Kalau pada umumnya kursus itu kan offline di LPK ya. Di LPK itu kan kursus online. Nah, tapi kalau kursusnya daring ya, apalagi sejak pasca COVID ya.
Sejak pasca COVID ini kursus online atau kursus daring memang marak banget karena memang di saat COVID itu dituntut oleh satu situasi dan kondisi sehingga sekolah-sekolah pun pembelajaran secara daring atau online, sehingga tren belajar online, kursus online itu marak banget setelah pandemi COVID-19 itu. Ya. Nah, di sini dalam bentuk e-course ya video. Apakah hanya e-course? Tidak. Yang dalam bentuk video itu ya ada yang dalam bentuk tutorial misalnya. Tutorial. Nah, tutorial ini juga produk digital loh ya. Tutorial ini juga produk digital. Ya. Dalam bentuk video. Ya, misalnya tutorial apa? Misalnya tutorial tentang perakitan komputer atau servis komputer, tentang perakit atau servis laptop, servis handphone, ya, dan lain sebagainya. Jadi tutorial atau panduan-panduan itu juga dalam bentuk video. Ini juga produk digital, ya. Ini juga produk digital. Jadi macam produk digital itu banyak banget ya, kawan-kawan pemula ya. Nah, apakah hanya PDF sama video? Tidak, ada lagi yang dalam bentuk apa? Dalam produk digital yang lain. Ada yang dalam bentuk audio. Ya, ada yang dalam bentuk audio. Ya. Nah, dalam bentuk audio. Contoh audio apa? Misalnya dalam bentuk audio itu ada audio terapi misalnya. Audio terapi. Audio relaksasi. Nah, relaxation audio. Kemudian juga ada audio musik misalnya. Musik karya sendiri. Nah, ini juga produk digital ya kawan-kawan ya. Jadi ternyata kan produk digital itu banyak macamnya ya. Ada yang dalam bentuk PDF, ada yang dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk audio. Ini aja macam-macam. Ini masih banyak item-item produk digital di dalam part-part ini ya. Nah, tapi ini yang dalam bentuk soft file ya, kawan-kawan ya. Jadi dalam bentuk soft digital. Nah, coba sekarang misalnya kita lihat yang bukan PDF, bukan video, bukan audio, tapi juga produk digital apa? Contohnya misalnya apa? Aplikasi, ya, aplikasi. Atau APK. Ini juga digital loh ya kawan-kawan. Misalnya kawan-kawan membuat aplikasi apa? Aplikasi kasir misalnya. Nah, aplikasi kasir itu juga produk digital. Kasir toko itu loh. Yang kedua, aplikasi pembukuan. Ini juga produk digital. Ya. Kemudian ada lagi aplikasi apa? Antivirus. Ya, ada lagi aplikasi apa? Yang di Play Store itu ya, aplikasi-aplikasi yang di Play Store. Ya, kawan-kawan. Atau di App Store. Ini apa?
produk digital. Ya, produk digital semua itu, ya. Tapi banyak kawan kita itu yang cenderung hanya memahami kalau produk digital atau dalam format software itu hanya worksheet, ya, hanya worksheet pemahamannya rata-rata kawan-kawan pemula itu tahunya produk digital itu hanya worksheet. Makanya selamat datang ya Pak Rezeki yang pada kesempatan hadir pagi hari ini ya. Kita sharing-sharing ini ya Pak Rezeki ya, atau dan kawan yang lain. Jadi tahunya kawan-kawan worksheet. Kenapa tahunya worksheet? Ya karena worksheet itu paling banyak dijual oleh siapa? Tahu nggak? Dijual siapa? Selamat datang Pur ID. Ya, dijual oleh ibu-ibu atau emak-emak. Ya, dijual oleh ibu-ibu dan emak-emak. Di mana? Di TikTok ya. Banyak banget yang jualan worksheet ya di TikTok sama ibu-ibu live itu kan jualannya worksheet anak ya kan, mewarnai, coding dan lain sebagainya. Padahal produk digital itu banyak banget, tidak hanya worksheet anak. Kita ucapkan selamat datang ada Bu Nita ya. Suka kamu. Jadi ini apa? Ini marak banget jualan worksheet. Bahkan banyak sekali bapak-bapak aja jualan worksheet. Ya, bukan tidak salah ya, tapi ini edukasi di TikTok, kawan-kawan di TikTok itu hanya jualan worksheet. Padahal produk digital itu banyak macamnya yang bisa mengembangkan atau mensupport sebuah pengembangan diri untuk kepentingan upgrade skill diri tentang misalnya bagaimana memajukan UMKM-nya ya, kemudian bagaimana skill untuk digital marketingnya, kemudian tentang mental healing, kemudian tentang parenting, kemudian misalnya tentang Islamic learning ya kawan-kawan ya. Tapi kenapa banyak sekali yang hanya ngajak jualan worksheet. Nah ini seakan-akan produk digital itu hanya worksheet ya kawan-kawan, hanya worksheet. Padahal enggak kayak gitu ya, banyak banget kan. Nah termasuk misalnya produk digital yang berkaitan dengan pengembangan UMKM misalnya ya kawan-kawan, atau usaha ya, misalnya produk digital yang berkaitan dengan pengembangan usaha masyarakat atau UMKM, usaha menengah kecil UKM, usaha kecil menengah, usaha mikro kecil menengah, UMKM itu ya, usaha mikro kecil menengah, udah mikro, udah masih kecil dan menengah. Nah, jadi pelaku-pelaku usaha misalnya misalnya UMKM atau pelaku-pelaku usaha misalnya di home industry kayak misalnya ya, kayak keripik, kemudian apa lagi, kerupuk ya, ini kan usaha-usaha masyarakat ya, cireng. Nah, jadi atau produk-produk yang berkaitan dengan hasil bumi, misalnya hasil tani
Nah, ini dari produk-produk UMKM ini, ya, ini juga ada produk digitalnya yang bisa apa? Membantu pengembangan usaha-usaha kayak gini, ya. Jadi bukan hanya worksheet. Misalnya produk digital yang berkaitan untuk pengembangan UMKM atau home industri rumahan, misalnya kayak home industri peyek, keripik, kerupuk, cireng, makanan-makanan apa lokalan itu kan, kemudian hasil tani, ya, hasil kebun. Nah, ini semua bisa dibantu, ya, dengan kemasan produk digital, ya, kawan-kawan, ya. Nah, apa yang bisa membantu lini usaha-usaha kecil UMKM kayak gini dengan produk digital, ya, apa yang bisa membantu menumbuhkan unit-unit usaha kayak gini, kawan-kawan? Di antaranya yang bisa membantu pengembangan pertumbuhan usaha-usaha kecil kayak gini di tengah-tengah masyarakat kita, itu contohnya gini ya, misalnya. Contohnya ini adalah sebuah buku digital yang mengulas, ya, bagaimana berjualan peyek, kerupuk, keripik, cireng, hasil tani, hasil kebun, ya, atau perikanan, ya. Ini, ya, buku digital yang bisa membantu UMKM ini, home industri kecil-kecil kayak gini, usaha masyarakat kayak gini, dari merancang media sosialnya sebagai alat branding, ya, sebagai alat branding. Kemudian bagaimana cara bikin konten promosinya, jualan peyek, kerupuk, cireng, hasil tani ataupun hasil kebun ini, ya. Bagaimana membuat media sosial yang tepat, bikin konten promosinya seperti apa. Kemudian kalau live streaming untuk jualan produk-produk UMKM kayak gini, ya, ini teknik streamingnya atau live streamingnya di mana. Nah, jadi buku digital atau e-course, ya, yang mengupas tuntas tentang bagaimana mengembangkan usaha-usaha kecil di tengah-tengah masyarakat ini. Ya. Mungkin tetangga kita ada yang jualan peyek, kerupuk, keripik, cireng, geblek, hasil bumi, tani, hasil kebun, hasil perikanannya, ya. Nah, di sini atau hasil tambak. Kemudian perikanan misalnya apa? Sekarang misalnya para pengingu lele itu, ya, para peternak lele itu kan, manakala lele meledak, ya, itu kan mereka juga bingung mau jualannya seperti apa. Kadang hanya dibanting harga sehingga BEP aja itu sudah untung. Nah, bagaimana kita dan Anda, kawan-kawan, itu bisa membuat satu produk digital dalam bentuk buku digital atau e-book bisa, dalam bentuk e-course bisa, dalam bentuk panduan tutorial bisa, ya. Kemudian atau dalam bentuk training kelas online juga bisa. Nah, untuk apa? Untuk membantu UMKM ini
bagaimana mulai branding mengenal media sosial sebagai alat untuk mengenalkan produk-produk ini ke masyarakat yang lebih luas di Indonesia. Nah, teknik kontennya seperti apa? Kalau pakai live streaming seperti apa? Nah, ini adalah produk digital yang bisa kawan-kawan bikin ya, seperti ini. Dan ini sangat apa? Sangat membantu sekali. Ya, sangat membantu sekali. Nah, sekarang di TikTok itu sering banget ya kita lihat, kawan-kawan coba pasti juga melihat ya, live streaming di TikTok itu sekarang banyak yang apa? Jualan hasil tani itu apa? Pete, kawan-kawan ya. Pete. Dari Wonosobo itu sering sekali live pete. Nah, pete loh kawan-kawan. 5 tahun yang lalu apakah ada orang live pete? Enggak ada. Tapi sekarang di TikTok itu jualan pete ada. Ini pete. Kemudian ada lagi apa? Selain pete itu ada buah apa? Bibit buah. Nah, bibit buah ada sekarang live streaming, kawan-kawan. Apalagi selain bibit buah, bibit kelapa. Bibit kelapa itu juga sekarang pada live bikin konten bibit kelapa itu loh. Kelapa kopior, kelapa genjah entok, kelapa, bibit-bibit kelapa unggulan itu jualannya sekarang apa? Lewat konten kan, banyak sekali. Tapi itu kan baru menyentuh sebagian kecil yang sudah mulai belajar. Nah, tapi mayoritas masyarakat kita yang memiliki usaha UMKM, usaha kecil, mikro, itu banyak sekali yang belum tersentuh. Ya, emak-emak simbok-simbok yang bikin payek di rumah, kerupuk, bikin keripik singkong, bikin keripik pisang, ya, itu belum disentuh, belum tersentuh dengan hal-hal yang kayak gini. Nah, Anda dan kawan-kawan muda yang lain yang melek digital, ini bagaimana Anda bisa mentarget atau menyasar satu market tertentu sehingga apa? Sehingga mereka bisa belajar UMKM ini ya, home industry ini. Lah, caranya bagaimana? Anda bikin produk digital atau e-course ya yang memuat isi ini. Ya, kawan-kawan. Yang mengajarkan bagaimana bikin akun medsos untuk optimalisasi atau brandingnya, kontennya seperti apa, kalau live seperti apa. Nah, ini bisa Anda optimalkan, ya. Ini bisa dioptimalkan, ya, kawan-kawan. Nah, sekarang ini yang dibutuhkan. Pertama, ini produk digital dibutuhkan oleh para pelaku usaha UMKM, usaha kecil kayak gini. Kemudian mereka butuh apa lagi? Mereka butuh apa lagi? Yaitu butuh sebuah alat bantu. Alat bantu yang namanya apa? Pembukuan sederhana. Pembukuan sederhana mungkin hanya dari MS Word ya. Dari Word, bukan dari Excel. Kalau ibu-ibu yang baru bikin keripik payek kemudian diajari Excel itu kan masih kesulitan. Nah, Anda, ibu bapak, kawan-kawan ya, bisa bikin satu produk digital bagaimana cara menghitung alur kas masuk, alur kas keluar dalam format apa? MS Word saja yang bisa di-print. Nah, para pelaku usaha nanti tinggal download, di-print, dan tinggal ngisi pemasukan hari ini, belanja hari ini. Nah, di sini kawan-kawan apa? Ini adalah
peluang produk digital yang luar biasa banget, ya. Marketnya gede banget. Karena apa? Para pengguna aplikasi berbasis Excel dan berbasis aplikasi itu yang sudah melek kayak gitu dibandingkan para pelaku usaha UMKM home industry di perkampungan yang sama sekali masih belum pakai alat hitung apa-apa, boro-boro pembukuan aplikasi Excel ya, dicatat aja enggak. Nah, kawan-kawan, peluangnya gede banget. Ibaratnya itu sebuah segitiga kayak gini. Ini baru segelintir orang yang tahu menggunakan aplikasi kasir. Ya. Kemudian yang pakai Excel segini. Tapi ini market yang belum pakai apa-apa, yang mereka pemula, itu gede banget di sini marketnya. Ya, mayoritas ini. Nah, siapa yang mau nggarap dengan produk digital yang sederhana kayak gini? Ya, untuk membantu para UMKM kayak gini menghitung pembukuan sederhana. Nah, kalau Anda punya skill ini, Anda bisa bikin produk ini. Nah, ini kan luar biasa banget. Nah, ini produk digital yang kedua dari pelaku usaha. Yang pertama adalah bagaimana memanfaatkan media sosial, teknik brandingnya. Yang kedua, pembukuannya, ya. Yang ketiga apa, kawan-kawan? Yang ketiga yang bisa dilakukan setelah ini pertama, kemudian kedua, ketiga, ya. Yang ketiga, kawan-kawan bisa apa? Bisa membuat satu produk digital, ya, untuk upgrade para pelaku UMKM ini, mengembangkan promosinya. Kawan-kawan bisa bikin e-course lagi tentang tentang ads, ya. Misalnya bagaimana cara ads itu atau iklan di media sosial, iklan yang berbayar itu loh, kawan-kawan. Ya, misalnya iklan di TikTok itu gimana caranya? Kawan-kawan bisa bikin panduannya dalam bentuk e-course. Kalau iklan di IG gimana? Iklan di FB bagaimana? Iklan di YouTube bagaimana? Ini adalah peluang-peluang. Kawan-kawan bisa bikin e-course-nya atau video panduannya, ya, e-course atau video panduan. Mantap banget loh ya, kawan-kawan. Marketnya bagaimana? Ya, marketnya gede banget. Marketnya gede banget, kawan-kawan. Ya. Nah, ini adalah satu gambaran bahwa produk digital itu bukan hanya seperti yang kawan-kawan lihat, yaitu hanya worksheet, mewarnai. Bukan hanya itu, tapi banyak market yang berani membeli mahal, ya kawan-kawan. Produk digital kayak gini, para pelaku UMKM itu berani membeli harga mahal. Ya kawan-kawan, ya, berani membayar dengan harga yang mahal, harga yang tinggi. Bukan hanya kayak worksheet yang harganya 10.000, ya, ada yang 5.000. Ada yang 10.000, ada yang 5.000, ya, ada yang 15.000. Nah, ini kan harga rendah. Dengan harga rendah berarti bisa disimpulkan, ya, nilai harga rendah segini seberapa banyak, seberapa besar value-nya yang didapatkan oleh para pembelinya. Berarti value-nya rendah kan? Value-nya rendah. Tapi kawan-kawan, dengan membuat sebuah produk digital ini 1, 2, 3, ini para pelaku UMKM, ya,
itu bisa berkembang, bertumbuh, dan mereka akan berani membayar dengan harga yang tinggi. Karena apa? Produk yang kawan-kawan bikin itu produk digital yang mempunyai high value ya, value yang tinggi. Jadi dalam membuat produk digital itu ya ini, jangan asal jadi, tapi berilah sebuah apa? Value. Ya. Ini buatlah satu produk yang mempunyai value yang tinggi. Sehingga apa? Manakala produk digital yang Anda rancang, yang Anda formulakan ya, mempunyai value, high value, maka Anda ya bisa menjual produk digital Anda itu, produk digital yang Anda create itu dengan apa? Dengan high impact. Ketika impact-nya tinggi, maka di sini juga akan apa? Berpengaruh dengan apa? High price. Berapa? Harga yang tinggi. Ya kawan-kawan. Harganya juga tinggi. Jadi bukan cuma dijual harga 5.000, ya, 10.000, 9.000, 15.000, enggak kayak gini. Tapi kawan-kawan bisa membuat produk digital ini ya. Misalnya e-book ya. Misalnya Anda bikin e-book. Nah, rata-rata kalau e-book di worksheet itu hanya dijual murahan kayak tadi. Tapi ketika Anda bikin e-book yang buku digital yang mempunyai high value, ya maka e-book Anda juga akan mempunyai impact yang tinggi ke audien Anda, ke customer Anda. High impact. Nah, ketika mempunyai high impact, maka otomatis apa? Harganya pun juga akan lebih tinggi. Kalau misalnya mereka rata-rata jual harga 5.000 ini tadi, 4.000, 9.000, 10.000, 15.000. Tapi Anda bisa jual apa? Bisa jual karya Anda, karya original Anda, e-book Anda dengan high value tadi. Bisa Anda jual 20 sampai bahkan 50 kali lipat lebih mahal. Coba misalnya rata-rata mereka cuma jual 10.000. Ya, Anda jual misalnya 10 kali lipat, Anda bisa jual 100.000 e-book Anda. Atau bisa juga Anda jual 200.000. Atau bahkan Anda bisa jual berapa? 500.000, tergantung value sejauh mana atau sebagus mana value yang Anda berikan di dalam produk Anda. Untuk apa? Untuk customer Anda atau klien Anda. Tapi kalau Anda hanya bikin produk-produk abal-abal kayak gini, apalagi ini bukan karya Anda hanya beli, jual ulang, edit nama, edit branding, bukan karya original Anda. Ya, itu enggak mendidik kawan-kawan ya. Itu pembodohan. Ya, pendangkalan. Ya, enggak mendidik, mendangkalkan kreativitas dan juga ngajari Anda, ngajari kawan-kawan untuk apa? Untuk memalsu
memalsukan karya. Ya enggak? Kenapa ekstrim saya mengatakan memalsukan karya? Meskipun boleh mungkin dari kreatornya. Ya. Kenapa saya mengatakan itu memalsu karya? Ya, misalnya kreator asli namanya Andi. Ya, misalnya namanya Andi. Terus kreator aslinya yang punya karya namanya Andi. Kemudian Anda beli lisensi jual ulang. Ya, kemudian di nama kreator itu kamu edit dengan nama Anda, Iwan misalnya. Palsu enggak? Kayak gini, produk yang kayak gini palsu sama original? Ya palsu lah. Memalsu karya. Wong nyatanya bukan Anda yang bikin kan? Bukan Anda yang bikin kan? Maka disinilah saya mengatakan ini adalah sebuah pendangkalan mental. Pendangkalan mental, kawan-kawan. Ya. Meskipun Anda bisa cuan sehari 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi ini tetap mendangkalkan mental. Bagaimana generasi ke depan akan lebih maju? Gimana anak-anak Anda? Apakah mau diajari bikin karya-karya palsu kayak gini? Kan enggak kan? Anda inginkan anak-anak Anda membuat karya-karya kreatif yang mempunyai high impact, ya high value, high impact, memberikan dampak positif, dampak besar di perubahan masyarakat Indonesia kan? Anda mau kan? Atau Anda juga mau ikut-ikutan dengan memalsu karya punya orang lain? Nah, kawan-kawan, kalau Anda beli produk digital jadi, coba jangan lakukan kayak gini. Oke lah, kreatornya Andi, ya udah. Kreatornya memang Andi kok, ya udah, ngapain diganti-ganti? Harus diganti-ganti nama Anda. Tapi kan nggak keren, Pak. Nggak keren, itu pemalsuan namanya. Ya, itu memiskinkan mental. Kalau mentalnya sudah miskin kayak gini, gimana Anda akan sukses? Gimana Anda akan menjadi orang kaya? Sementara mentalnya sudah miskin. Edit karya orang lain itu jelas menunjukkan mental miskin. Ya. Nah, ketika mindsetnya itu sudah mindset mental miskin, meskipun Anda punya uang 100 juta akan habis dengan cepat. Karena mentalitinya sudah mentality ya rendah, mentality yang memalsu, mentality miskin. Ya, mentalnya loh ya yang miskin ya, mentalnya, hatinya miskin. Nah, ketika hatinya miskin, gimana? Nah, yang terjadi ya kemiskinan yang terundang. Tapi manakala dari hati, ya, dari hati ini sudah kaya dulu, maka seberapapun produk Anda yang Anda bikin, ya, seberapa jauh Anda bisa berkreativitas membuat satu karya dengan produk tertentu, maka di situ adalah sebuah karya yang layak dikasih love. Ya, bintang 5. Oh. Nah, ini kawan-kawan. Anda menghargai diri Anda sendiri, Anda menghargai karya orang lain, maka Anda pun juga akan dihargai, Anda pun akan menjadi orang yang berharga. Nah, gimana kalau misalnya gimana kalau Anda, kalau kawan-kawan, ya kalau kawan-kawan itu sudah bikin satu karya, ya,
Tapi bikin karyanya ini adalah karya yang ternyata hanya pembandrean nama. Nah, apakah ini menunjukkan value Anda? Tidak. Ini adalah menunjukkan mentaliti miskin Anda. Nah, maka di sini kawan-kawan ya, ini adalah satu tindakan yang kalau misalnya pun pemilik produk, pemilik karya itu mengizinkan, tapi secara hati nurani Anda, apakah Anda itu merasa puas dengan Anda hanya edit karya buku orang lain atau buku digital karya orang lain, kemudian Anda edit dengan nama Anda sebagai kreator? Ya, kan enggak kan? Anda tetap akan bertentangan dengan hati nurani Anda. Ya. Maka langkah yang paling logis ya, kawan-kawan ya. Langkah yang paling logis yang bisa Anda lakukan adalah yaitu Anda upgrade skill Anda. Anda upgrade skill Anda ya. Dengan cara apa? Belajar. Ya. Jangan hanya berkedok karena alasan nggak bisa. Saya belum bisa, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Itu kan kebodohan. Ya, maka kebodohan itu harus ditumpas dengan cara bagaimana? Upgrade skill dengan belajar. Ya. Upgrade skill dengan belajar. Manakala Anda mau upgrade skill dengan belajar, maka nilai diri Anda, citra diri Anda ya, maka citra diri Anda pun juga akan menjadi satu citra diri yang akan juga menginspirasi orang lain ya. Citra diri Anda bangun ya. Anda membangun citra diri Anda, maka Anda pun juga akan menginspirasi orang lain ya, dengan apa? Dengan karya-karya yang Anda hasilkan, dengan karya-karya yang Anda bikin. Nah, maka di sini jalur yang logis dan waras di sini Anda adalah upgrade skill dengan belajar. Nah, kemudian di sini manakala Anda ya kawan-kawan ya mau mempunyai sebuah karya, misalnya karya digital ini ya, kita temanya adalah karya digital. Misalnya Anda mau memiliki satu karya digital apa? Buku misalnya. Buku ya, Anda bisa kemas buku ini dalam bentuk dua format. Format pertama Anda bisa bikin buku dalam versi hard copy atau buku cetak. Ya, atau buku cetak. Yang kedua, Anda bisa bikin format alternatif, yaitu adalah format digital. Ya, atau soft copy. Ya, soft copy. Keduanya, baik format hard copy ataupun digital atau soft copy ini sama-sama bisa Anda jual karya Anda. Nah, tujuannya apa? Anda menjual produk atau karya buku Anda, baik itu format hard copy atau soft copy. Tujuan menjual karya Anda adalah Anda mensiarkan isi
Ya, mensiarkan isi yang ada di dalam buku Anda. Ya, mensiarkan isi yang ada di dalam buku yang Anda susun, yang Anda formulakan itu. Misalnya, buku yang Anda susun adalah buku tentang bagaimana mengatasi kenakalan anak remaja misalnya. Berarti bukunya parenting. Atau buku bagaimana cara mudah menghafalkan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Bisa. Ketika Anda punya skillnya, punya kemampuannya, punya experience-nya, ngapain tidak ditulis? Ya. Atau Anda juga bisa memformulakan sebuah tulisan, misalnya bagaimana pelaku UMKM, misalnya pengrajin tempe, keripik, kerupuk, tahu, itu bisa lebih dikenal pasarnya oleh masyarakat yang lebih luas melalui media sosial. Anda susun formulanya step by step, Anda tulis di dalam karya Anda dalam bentuk buku. Ya, dalam bentuk buku. Nah, buku ini bisa Anda desain atau formulakan dalam bentuk dua format, hard copy atau soft copy. Keduanya bisa Anda kenalkan ke masyarakat yang lebih luas sesuai dengan kategori atau judul buku Anda, nice buku Anda, ya. Tujuannya, ya ingat, tujuannya atau mindsetnya yang perlu dibangun adalah ketika Anda mengenalkan buku Anda kepada masyarakat luas secara online, karena kita di sini bicara apa? Digitalisasi, ya. Maka produk Anda pun juga kenalkanlah menggunakan apa? Strategi digital marketing atau secara online melalui media sosial, website ataupun platform-platform yang lainnya. Nah, niatkan Anda bersiar, mendakwahkan apa, kemanfaatan apa, mendakwahkan high value apa yang ada di dalam buku Anda, sehingga apa? Sehingga buku Anda itu bisa memberikan satu high impact, ya, high impact plus. Nah, high impact plus lebih mantap lagi, high impact plus kepada masyarakat. Nah, tergantung karya Anda ini bergerak dalam bidang nice apa. Nah, jadi ketika Anda mensiarkan, mengenalkan value yang ada di dalam karya Anda, ya, ketika Anda mensiarkan value yang ada di dalam karya Anda yang Anda susun dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk e-course ataupun dalam bentuk training atau dalam format apapun. Kita misalnya ini contohnya adalah dalam bentuk format buku. Format buku bisa Anda formulasikan, ya, buku dalam format hard copy juga dalam bentuk atau format soft copy. Di sini ketika Anda mensiarkan high impact plus Anda atau value Anda kepada masyarakat umum, masyarakat luas melalui media sosial, maka ya Anda pun akan mendapatkan satu apresiasi dari karya Anda, yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk nilai atau harga dari buku atau karya Anda yang Anda bikin. Kalau buku, ya Anda akan mendapatkan nilai, ya, harga dari buku yang Anda jual, ya. Nah, nilai atau harga yang Anda jual. Tapi ketika kawan-kawan misalnya, ya, ketika Anda kawan-kawan misalnya bikin buku, ya, bikin buku, Anda formulasikan dalam dua format, hard copy dan soft copy. Nah, bagaimana Pak nanti cetaknya? Kalau Anda bingung cara cetaknya, nanti Anda bisa DM saya, ya. Ketika Anda sudah ikut kelas
kelas kelas membuat kelas 3 hari menulis. Kita ada kelas menulis kilat. Ada kelas namanya kelas menulis kilat. Bagaimana 3 hari Anda mempunyai karya digital original milik Anda, bukan hanya edit-edit nama, bandrik-bandrikan nama palsu kayak gitu, enggak. Itu mental-mental yang enggak perlu dikembangkan ya. Nah, jadi ketika Anda sudah memformulakan, tentunya ini Anda belajar dulu ya tekniknya bagaimana, karena kita sudah memformulakan menulis kilat 3 hari tulis buku itu bagaimana setelah 3 hari Anda bisa menerbitkan buku Anda ya, dan buku ini layak ya, layak kualifikasi, layak secara kualifikasi, misalnya Anda masukkan di penerbit, bukan hanya sebuah buku yang isinya abal-abal 5 halaman, 10 halaman, enggak kayak gitu. Layak ya, kawan-kawan ya, layak. Memang layak, dari kelayakan nih. Market itu layak banget. Ya. Kemudian ketika Anda mensiarkan, mengenalkan karya Anda atau tulisan Anda ini dalam bentuk hard copy atau digital, ya, maka di sini Anda akan memberikan satu memberikan satu impact plus, high impact kepada audien Anda, kepada klien Anda, customer Anda. Kalau Anda di sini membuat buku tentang panduan pelaku UMKM, bagaimana go digital, dan Anda susun dalam bentuk buku, ya, hard copy atau soft copy, atau Anda bikin buku untuk apa? Misalnya untuk bagaimana mengatasi kenakalan remaja pada generasi Z di era yang serba digital. Berarti Anda membuat nice dalam kategori parenting ya. Atau mental healing misalnya, stop overthinking. Nah, stop overthinking misalnya. Atau stop pikiran negatif. Berarti Anda masuk di dalam karya kategori mental healing atau kesehatan mental. Maka di situ Anda juga nanti audiennya Anda sesuaikan ya. Audiennya Anda sesuaikan. Nah, ketika audiennya itu Anda sesuaikan, maka saat Anda mensiarkan materi atau konten, bukan konten ya, materi inti yang ada di dalam karya buku Anda, entah itu dalam bentuk cetak ataupun soft copy. Cetak ini biasanya di buku gitu ya, namanya buku. Kalau digital itu namanya biasanya e-book. Nah, tapi kalau saya juga sering menyebut dengan nama buku digital. Jadi, di sini Anda mensiarkan, mengenalkan apa pesan moral, pesan-pesan yang Anda angkat di dalam karya buku Anda ini, ya. E-book Anda ini apa? Oh, mengatasi kenakalan anak. Oh, mengatasi kecanduan handphone. Oh, bagaimana mengatasi anak grogi, minderan, malas belajar. Nah, itu ketika Anda sudah mengenalkan di media sosial Anda, bisa TikTok, FB, IG, YouTube ataupun yang lain, ya, maka di situ nanti akan ada satu nilai yang akan Anda terima. Ya, satu nilai yang akan Anda terima. Disinilah biasanya orang nyebutnya adalah ya uang, ya kan gitu kan. Karena di setiap syiar ya yang kita lakukan dengan materi premium yang Anda bikin ya, ini adalah sebuah strategi bagaimana Anda membuat karya original Anda, satu karya premium, bukan karya abal yang Anda hanya beli produk digital iming-iming yang kayak live-live di TikTok ya. Ini harga 5.000 perak bisa Anda jual ulang bebas, keuntungan 100% untuk Anda sendiri. Anda bebas edit nama Anda. Itu namanya apa? Sebuah edukasi yang memiskinkan mental Anda. Itu adalah sebuah edukasi yang mengajak Anda miskin secara mental. Ketika mentalnya sudah miskin, percaya ya, mental miskin, maka secara fisik pasti juga miskin.
Namun manakala mentalitinya, hatinya itu kaya, insya Allah rezeki akan datang dengan cara mudah, berkah, dan menyenangkan. Ingat, ya, bukan hanya bukan hanya sekedar rezeki itu datang, ya, tetapi bagaimana ketika Anda memberikan sebuah nilai syiar yang ada di dalam karya Anda, maka Anda akan mendapatkan apa? Ini rezeki ya datang kepada Anda dengan cara yang mudah, bukan hanya mudah tapi berkah, bukan hanya mudah dan berkah tapi juga membahagiakan atau menyenangkan. Nah, kalau mudah berarti caranya mudah tanpa sulit-sulit. Berkah berarti berimpact di dunia dan akhirat. Ya, bahagia juga berarti membawa kedamaian, kebahagiaan Anda, ketenangan hati Anda. Kalau bahagia, membawa bahagia, ketenangan dalam kehidupan Anda, maka ketika Anda tenang, ketika Anda bahagia, rezeki akan semakin mudah datang lagi, bergulung-gulung dengan cara yang apa? Dengan cara yang mudah lagi. Ya, mudahnya bertingkat dengan cara yang lebih berkah lagi, berarti berkahnya meningkat. Di dunianya manfaat, di akhiratnya bermanfaat. Ini ya kawan-kawan, membuat karya itu karya yang bisa memberikan impact dunia akhirat, bukan hanya cuma cuan. Kalau cuan kemudian Anda edit nama karya orang lain, itu sudah tidak memenuhi kategori 3 ini. Memang bisa jadi caranya mudah, tapi apakah berkah? Ya, caranya bisa jadi mudah, betul, saya nggak mengpungkiri. Caranya pasti mudah itu, dengan produk-produk PLR, edit nama itu, edit branding itu, caranya jelas mudah. Tapi apakah berkah? Apakah barokah? Mudahnya oke, tapi berkahnya sampai dunia akhirat gimana? Ya, kawan-kawan. Nah, itu. Jadi jangan cuma mikirkan mudahnya dapat cuan. Oh, dapat cuan 100 juta setiap bulan. Oke, Anda mudah mendapatkan cuan 100 juta dalam setiap bulan. Tapi apakah itu berkah? Dengan Anda memalsu karya, ya. Dengan memalsu karya. Sebentar, ini pasang puzzle dulu. Oke, nah, apakah Anda merasa ketika berkahnya sudah loss kan, zong berkahnya, kemudian bahagia? Apakah Anda bahagia? Apakah Anda memiliki merasa tenang dengan mengedit-edit karya orang lain kayak gitu? Meskipun pemiliknya saja membolehkan, tapi apakah Anda tenang? Apakah Anda bahagia? Saya yakin no. Berkahnya no, bahagianya no, mudahnya yes. Sekarang kalau hanya mudah tapi tidak berkah, tapi tidak bahagia, ya apa yang Anda cari hanya itu, ya. Ketika uang tidak berkah, 100 juta satu hari akan lenyap, ya. Uang 100 juta Anda dapatkan satu hari pun, ketika itu tidak berkah, maka itu akan lenyap. Wah, enggak berkah kok. So, sekarang sudah berapa banyak orang, ya, yang ketika tidak barokah, tidak ada berkah di dalamnya, uang itu serasa hilang, uang serasa menjauh, uang terasa nggak tahu entah kemana. Nah, ini kawan-kawan ya. Luar biasa enggak? Luar biasa. Maka ya kawan-kawan, ketika Anda bikin satu karya buku tadi dan Anda formulakan dalam bentuk hard copy ataupun juga yang kedua soft copy, silahkan Anda siarkan, Anda kenalkan melalui TikTok, Facebook, YouTube, ataupun yang lain. Anda siarkan apa pesan moral yang Anda bawa, apa isi apa yang Anda bawa di dalam karya Anda ini, value-nya apa yang Anda tawarkan, yang Anda kenalkan itu value-nya apa, ya, untuk pembaca, untuk masyarakat. Ketika karya Anda memiliki high value yang tinggi,
membantu masyarakat, membantu audien Anda, membantu klien Anda, ya, untuk apa? Mendapatkan sebuah ini transformasi, ya, transformasi hidup, maka atau perubahan transformasi hidup itu adalah sebuah perubahan drastis di dalam kehidupan, perubahan positif yang terlihat di dalam kehidupan. Maka di situ Anda akan mendapatkan apa? Maka di situ Anda akan mendapatkan sebuah rasa bahagia. Karena karya Anda, karena produk Anda itu bisa merubah kondisi orang lain yang terpuruk, jatuh, bisa membantu terbangun. Itulah satu karya, satu produk yang mempunyai high value, yaitu memberikan dampak transformasi hidup. Transformasi hidup terhadap orang lain. Maka di situ kawan-kawan, ketika Anda mempunyai karya yang mempunyai high value, transformasi kehidupan orang lain, maka nggak usah khawatir produk Anda nggak laku. Nggak usah khawatir produk Anda nggak akan dibutuhkan orang lain, ya. Nggak usah cemas, nggak usah takut. Produk Anda tidak akan ditinggalkan oleh audien Anda. Ini ya, yang perlu Anda catat. Ya, nggak usah takut produk Anda ditinggalkan oleh audien. Tapi ya, ini yang perlu Anda catat ya, kawan-kawan. Tapi Andalah yang akan dikejar oleh audien Anda. Anda yang akan dikejar oleh audien Anda. Percaya atau tidak percaya silahkan. Kita sudah buktikan, kawan-kawan ya. Kita sudah melakukan, ya. Bukan kita kejar-kejar audien. Ngapain ngejar-ngejar konsumen? Ngapain ngejar-ngejar audien? Ngapain ngejar-ngejar klien? No. Ya, ketika produk Anda, karya Anda itu mempunyai dampak transformasi, ya, dalam kehidupan seseorang, maka disitulah produk Anda yang akan presentasi sendiri. Produk Anda yang akan menarik audien Anda sendiri. Maka ya Anda, ini seperti yang saya sampaikan tadi di sini ya. Anda yang akan dikejar, diburu oleh audien Anda. Jadi Anda nggak usah repot-repot, capek-capek ngejar konsumen, nggak usah capek-capek ngejar-ngejar audien klien, nggak usah, nggak usah. Lah terus apa yang perlu dilakukan, Pak? Masa kita nggak melakukan ikhtiar, Pak? Kan kita ngejar konsumen itu ikhtiar, Pak. Bukan kayak gitu mindsetnya, kawan. Ya, bukan seperti itu mindsetnya. Mindsetnya adalah bagaimana ketika Anda sudah punya produk, karya, ya. Ketika Anda sudah punya produk atau karya, silahkan Anda berbagi ilmu. Ya, silahkan Anda berbagi ilmu kepada orang lain. Bagikan ilmu Anda itu kepada orang lain. Tidak harus semua, ya. Misalnya gini ya, kawan-kawan. Berbagi ilmu dengan orang lain. Caranya bagaimana? Misalnya di dalam buku atau karya Anda itu, misalnya saya mencontohkan buku ya, ini ya. Buku dalam yang bisa diformulasikan dalam bentuk dua format ya, buku cetak atau buku digital. Jadi ketika saya mengatakan buku, ya kawan-kawan, ini berarti asumsinya adalah bisa buku cetak, bisa buku digital atau e-book ya. Tapi e-book yang memang kualifikasinya masuk, e-booknya karya, bukan hanya abal-abal ya.
Nah, ketika Anda misalnya buku Anda itu isinya ada bab 1 ya, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 ya, bab 7, bab 8 misalnya. Misalnya buku Anda ada 8 Najwa jukokno bukune ayah sing nganu apa sing anakku sukses. Nang meja kene iki ya telu-telune kabeh kuwi. Nang meja ruang tamu ki kabeh gone telu. Kabeh telu gone lihat. Jadi kawan-kawan ya, ini saya akan contohkan satu karya kita ya. Di aja. Nah, jadi kawan-kawan ya, kita akan contohkan produk yang kita yes. Betul. Lah kan nek ayat mau kita ini. Enggak apa-apa. Nah, ini contoh ya kawan-kawan ya. Ini adalah contoh buku yang kita bikin ya, yang kita susun, kita formulasikan. Ya, contoh ini. Buku ini dalam 2 format ya. Kita formulakan dalam 2 format. Ini contoh ya. Buku yang berjudul Rahasia Mendidik Orang Tua Muslim. Alhamdulillah anakku sukses. Ini adalah sebuah buku yang berbasis strategis yang kita susun, inspirasi dan panduan praktis untuk para orang tua, anak rajin ngaji makin berprestasi. Edukasi dini pemrograman inner child. Nah, ini tema-temanya di sini adalah tanpa bolong sholat 5 waktu sejak 1 SD, hafal Quran beberapa juz, berani berkreativitas, 3 SD hatam 30 juz, top ranking prestasi akademik sekolah, berani membuat dream book atau buku impian ya kawan-kawan. Nah, di sini ini karya kita ya, produk kita. Ini contohnya, ini kita kasih contoh real ya, langsung study case produk yang kita bikin ya kawan-kawan ya. Nah, di sini contoh ini ya buku awas malah enggak rasa golek gawean. Ambruk HP ini kemudian malah tadi gawean gue. Nah, ini ya kawan-kawan ya. Daftar isi buku kita misalnya ini ya, daftar isi chapter. Nah, ini ada chapter pertama, amanah besar, subnya ini. Chapter kedua, rahasia mendidik orang tua muslim, sub-subnya ini. Chapter ketiga, mindset salah, anak banyak ngaji, bikin nggak prestasi. Ini adalah pengangkatan satu kasus, satu fenomena masyarakat ya, di mana masyarakat mempunyai mindset kalau anak rajin ngaji itu prestasi di sekolah katanya semakin jeblok. Ini kita mentahkan di sini ya, teori-teori masyarakat. Itu kita mentahkan di sini bahwa anak ngaji semakin rajin ngaji semakin nggak prestasi, itu salah besar ya. Nah, kemudian struktur pikiran, kemudian di bab 5 luka batin anak, bab 6 menghapus luka batin anak, bab 7 memprogram sukses sejak dini, bab 8 teknik pemrograman anak, bab 9 inspirasi, dan bab 10 adalah penutup. Nah, misalnya buku yang Anda formulakan itu terdiri dari 10 bab kayak gini ya. Anda bisa sharingkan gratis ya, misalnya bab 1. Misalnya bab 1 Anda bisa sharingkan gratis di TikTok kayak gini. Di YouTube, di FB, di IG Anda kupas ulang karena satu ilmu saja Anda ulangi 1000 kali. Orang itu belum cenderung paham. Itu satu ilmu Anda sharingkan, Anda ulang-ulang 1000 kali pun yang mendengarkan audien Anda itu banyak yang belum paham. Apalagi hanya cuma diulang 5 kali, 3 kali. Nah. Jadi satu bab aja Anda ulang setahun, 2 tahun itu sudah muyer Anda kawan-kawan semua sudah
apa enggak akan habis materi cuman dari nggodok satu bab saja. Sharingkan gratis terus menerus kepada orang lain, ajarkan bab satu itu kepada banyak orang. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ketika audien pengen belajar lebih lengkap, mereka harus apa? Ngambil karya Anda dalam bentuk buku ini, buku utuh atau buku utuh dalam format cetak atau dalam format apa? Digitalnya. Ya. Nah, saya lihatkan ya kawan-kawan ya, berapa halaman buku saya ini. Apakah termasuk buku karya yang abal-abal seperti yang pernah kawan-kawan beli di online yang hanya 5 halaman? Nah, silakan buka sendiri ya. 200 halaman ya, 200 halaman bro, 208 halaman kilo, 208 halaman ya, 208 halaman dengan referensi yang kita juga belajar baca bukunya, baca kitabnya, baca Qur'annya, di sini literasinya kita kasih. Jadi nanti Anda di kelas menulis kilat, itu Anda akan kita sharingkan bagaimana Anda punya karya yang original seperti ini. Ya, yang original seperti ini. Harganya berapa buku seperti ini, kawan-kawan? Kalau buku ini Anda beli di Gramedia misalnya, ya, atau Anda beli buku kayak gini di toko buku, harganya rata-rata di bawah 100.000 ya. Kalau Anda kawan-kawan beli buku kayak gini di toko buku, supermarket atau mana, itu harganya biasanya di bawah 100.000 ya. Tapi saya bisa menjual buku saya ini dengan 200 halaman, 209 halaman kayak gini. Ini harganya 189.000. 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan di toko buku ya. Ini dalam bentuk buku cetak kita jualnya 189.000 satu buku kayak gini ya. Nah, kalau dalam bentuk versi digital ya, kalau dalam versi digitalnya ini kita jual harganya berapa? 129.000, 99.000 sampai 129.000. Itu dalam bentuk versi digital. Versi digital kita jual 99.000 sampai 129.000. Versi buku cetak kita jual 189.000. Maka di situ ketika kawan-kawan ibu bapak ya, belajar membuat karya yang original seperti ini, yang memiliki high value, dampak positif. Anda lihat ya, coba Anda lihat ya. Materi dari bab per bab saja, ini saya yang nulis buku saja, saya membaca buku ini, saya rasanya itu nggak mau berhenti, ya kawan-kawan, ya. Saya yang nulis buku ini, yang nyusun buku ini saja, saya baca buku saya sendiri, itu kalau baca rasanya nggak mau berhenti. Kenapa? Terlalu enak dibaca. Kalau bakul kecap, ya kawan-kawan, kalau bakul kecap katanya selalu mengatakan kecapnya nomor 1. Ya, bakul kecap mengatakan kecapnya selalu nomor 1. Tapi kita nggak jual kecap ya kawan-kawan. Silakan coba saya buka satu halaman, kawan-kawan bisa test drive baca ya. Prai mobil. Prai. Hah? Oh alah. Ya, kita bukakan satu bab aja ya kawan, 1 halaman, 2 halaman lah. Contoh ya kawan-kawan, silakan bisa baca ini ya. Silakan kawan-kawan bisa baca langsung ini. Bagaimana kesannya baca buku saya ini? Kayak gimana ini? Ya gini ya. Nah, coba analogi sampah itu aja, coba analogi sampah itu sampai. Nah, gimana rasanya kawan? Gimana sensasinya baca buku saya? Asik kan? Kalimatnya asik, diksinya asik. Ya enggak? Silakan baca ini mumpung gratis. Ya, di halaman berikutnya silakan bisa Anda baca juga. Kawan-kawan. Nah, silakan.
Anda bisa baca. Ini buku parenting ya. Silakan. Gimana sensasinya? Baru baca 2 halaman, 1 halaman. Enak kan? Ya, enak. Nah, ini ya kawan-kawan. Ini ada caranya, ada strateginya, ada ilmunya. Bagaimana kawan-kawan bisa menulis dengan bahasa naratif yang enak dibaca orang rasanya ketika orang baca itu nggak mau berhenti. Rasanya itu deh ya. Rasanya nggak mau berhenti. Terus baca. Setelah khatam baca buku ini, pinginnya ngulang lagi. Ini salah satu contoh ya. Tapi masih banyak buku saya yang lain ya. Buku saya yang lain ini stop pikiran negatif bla 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 bla. Banyak. Ini salah satu buku saya dan kawan-kawan kalau mau belajar nulis buku kayak gini, silahkan kawan-kawan bisa klik link yang ada di bio ya. Ketika halamannya sudah terbuka, kawan-kawan bisa pilih e-book menulis 3 hari kelas e-book menulis kilat, e-book menulis kilat 3 hari tulis buku. Tapi itu versi e-booknya. Kalau versi bimbingannya beda. Kalau versi buku digitalnya kan itu di situ harganya 99.000 ya. Harganya di situ tertera 99.000 versi digital. Tapi kalau sama bimbingan, konsultasi, bagaimana bikin karya buku kayak gini nanti harganya agak segitu ya. Tapi itu panduan e-booknya, tapi belum sama konsultasinya. Tanyanya, Pak kalau bikin outline gimana? Nah, itu nanti ada strateginya, ada ilmunya. Semua pakai ilmu ya kawan-kawan ya. Nah, ini buku saya yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan ini juga buku yang kita tulis ya kawan-kawan. Buku yang berjudul Stop Overthinking, lepas dari drama film pendek pikiran. Ini buku yang insya Allah membantu juga transformasi kehidupan banyak orang. Karena banyak orang yang mengalami pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran itu seperti film atau drama yang seringkali kawan-kawan tonton saat di TV. Jadi pikiran itu seperti film. Kadang menampilkan tayangan sedih, kadang menampilkan tayangan menakutkan, kadang menampilkan drama atau film horor di dalam pikiran. Ya. Tapi kadang enak, happy. Nah, itu adalah drama-drama dalam kehidupan di dalam pikiran. Dan seringkali dijumpai oleh kawan-kawan kita, banyak orang. Maka buku Stop Overthinking ini adalah buku yang bisa membantu kawan-kawan kita untuk lepas dari tontonan-tontonan film atau keberisikan di dalam pikiran. Yang mikir yang selalu yang enggak. Yang dipikir yang negatif. Bagaimana cara merilisnya? Salah satunya saya tulis dalam bentuk buku Stop Overthinking. Ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini. Kemudian ada lagi. Ini buku yang berjudul Stop Pikiran Negatif, Melepas Emosi Negatif, Sebut Keberlimpahan, Bebas Struggling, Anxiety, dan Burnout. Self Healing. Ini adalah panduan self healing. Ya, ini 240 halaman kurang lebihnya. Ini kawan-kawan. Ini ketiga buku ini semuanya ada di dalam format digital juga. Ada digitalnya, ada cetaknya. Jadi kawan-kawan, kalau nanti kawan-kawan belajar menulis kilat, kawan-kawan akan saya sharingkan bagaimana kawan-kawan bisa membuat karya yang diformulasikan dalam 3 format kayak gini. Ada dalam 2 format maksud saya ya. Ada buku cetaknya, ada format digitalnya, sehingga klien itu bisa pilih mau versi cetak atau mau versi digital, itu terserah kliennya. Ini baru 3 buku saya. Di dalam itu masih ada buku saya yang berjudul Super AI, 7 hari belajar, 7 hari mahir membuat video AI. Ada lagi Super Affiliate, bagaimana panduan step by step merintis jualan dengan format atau jalur affiliate. Kemudian masih ada lagi satu panduan atau metode 21 hari menghafal surat-surat Al-Quran. Nah, kawan-kawan ya ini diantaranya di dalam buku ini kita kita membagikan ilmu yang kita bagikan cara nulisnya,
Cara nulisnya itu di kelas menulis kilat. Ya kawan-kawan. Ini intermezzo ya kawan-kawan. Untuk apa? Untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa ketika Anda membuat satu karya yang original, itu Anda akan ditemukan atau Anda akan didatangi oleh klien Anda. Klien atau customer itu yang akan mendatangi Anda. Anda nggak usah khawatir ya. Anda nggak usah khawatir ketika Anda nggak punya klien. Ketika produk Anda itu Anda create, Anda bikin habis. Anda bikin itu dengan niat karena Allah ya, dengan niat tulus karena Allah, ridhonya Allah ya. Insya Allah kawan-kawan itu nanti apa? Akan dikejar-kejar oleh customer. Customer yang akan datang, klien yang akan datang ya. Pembeli yang akan datang nggak usah dikejar, pembeli nggak usah dikejar, uang nggak usah dikejar kawan-kawan. Dia akan datang sendiri. Yang penting apa? Kawan-kawan, bagaimana supaya kawan-kawan itu didatangi oleh konsumen atau uang datang? Yang pertama ya, buat karya. Buat karya original. Buat karya original yang mempunyai high value. Ya, itu yang pertama. Buat satu karya original yang mempunyai high value. Ya, high value itu mempunyai nilai yang tinggi, manfaat yang tinggi, yang bisa mentransformasi kehidupan orang lain, merubah kehidupan orang lain, terprosok menjadi bangkit, misalnya kayak gitu ya. Yang kedua, ya, poin yang kedua, setelah kawan-kawan buat karya original yang high value, ya, kawan-kawan berbagi. Mulailah berbagi. Apa yang dibagikan? Ya ilmu. Yang dibagikan adalah ilmu yang ada di dalam karya Anda. Kenapa Pak dibagikan? Ya kayak tadi rumusnya. Ya rumusnya kayak tadi. Bagikan ilmu Anda yang Anda tulis, yang Anda susun itu. Bagikan kepada siapa? Bagikan ke audien Anda. Ya, bagikan ke audien Anda. Di mana membagikannya? Berbagi ilmu di mana membagikannya? Boleh di TikTok, boleh di FB, boleh di IG, boleh di YT. Nah, ini adalah arena tempat ya untuk bisa membagikan ilmu Anda ya, media sosial ini. Ya, kawan-kawan ya. Anda bisa bagikan ilmu ini. Nah, cara bagikannya bagaimana? Saya ulangi lagi biar nggak salah paham. Pak, karya kok dibagikan gratis, terus nanti uangnya dapat dari mana? Ya, saya ulangi ya. Kalau buku Anda, karya Anda misalnya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, bab 9, bab 10. Kayak punya saya tadi. Silakan Anda bagikan kupas tuntas, sharingkan di media sosial. Di bab 1-nya boleh, bab 8-nya boleh, bab 4-nya boleh. Pilih salah satu. Pilih salah satu di antara bab yang bisa membuka wawasan audien Anda. Kupas habis, kupas tuntas, berulang-ulang di TikTok kayak gini. Apakah harus live Pak? Tidak. Bisa melalui konten saja, VT. Tapi VT-nya ya jangan 30 detik ya bro ya, kawan-kawan ya. Jangan hanya 30 detik VT-nya. Video TikTok kalau 30 detik itu belum bisa sampaikan isi atau pesan dari konten kita. Paling tidak itu 1 menit. Ya kawan-kawan. Bahkan saya itu sering bikin konten di akun-akun TikTok saya. Akun TikTok saya banyak banget ya. Akun TikTok banyak, akun Facebook banyak, akun YouTube banyak, akun FB banyak. Ya, TikTok itu ada sekitar 10-an akun lah. Dengan nama-nama yang berbeda ya. Nah, ada yang sering kali tampil saya sering kali tampil wajah utuh. Video utuh itu di salah satu akun saya. Itu saya selalu tampil saat live ya, tampil utuh ya. Itu yang saya tampil utuh
dengan video utuh saya, wajah asli. Itu ketika saya live setiap malam jam 7:30 malam di akun TikTok saya yang lain yang mengupas tentang mental healing, parenting. Mental healing, parenting. Kalau akun TikTok ini itu mengupas tentang digital marketing. Kalau akun TikTok yang lain ada yang mengupas tentang digital marketing juga. Tapi belum tentu kita yang konten ya. Ada yang konten tim atau mitra ya, atau mitra. Karena kita ada kemitraan juga. Kemitraan apa? Kemitraan affiliate atau reseller. Jadi bisa jadi yang konten adalah reseller atau affiliate kita di akun-akun mereka tentunya ya. Nah, jadi kawan-kawan kalau misalnya mau menyampaikan pesan kayak gini, paling tidak itu videonya 1 menit. Kalau saya rata-rata 1 sampai 3 menit. Kadang ada yang 5 menit. Ya. Apakah ada view-nya, Pak? Saya nggak peduli ada view atau tidak ada video, ada view-nya. Saya nggak gagas, saya nggak bahas, saya abaikan. Ketika sudah posting ya sudah. Ketika live kayak gini pun, streaming kayak gini pun, ada yang nonton silakan, nggak ada yang nonton silakan. Nggak saya bahas, nggak penting. Ya, karena saya prinsipnya gini ya kawan-kawan, biar kawan-kawan nggak stres nanti ketika live streaming kok nggak ada yang ikut Pak. Nah, gimana ya? Nah, gini kawan-kawan biar nggak stres, maaf ya, bahasanya stres karena itu paling tepat, enak ya, mudah diterima. Jadi gini, saya kasih tip. Kawan-kawan itu kan untuk menaikkan akun medsos, itu kan dibutuhkan yang namanya bikin video kan, konten kan. Video konten video kontennya konten apa? Konten flexing atau konten joget-joget atau konten senyum-senyum dikasih musik. Enggak kayak gitu kawan-kawan ya. Kita enggak rekomendasi model konten-konten yang kayak ibu-ibu, emak-emak, goyang-goyang ya, kemudian dikasih backsound sambil senyum-senyum sendiri. Enggak, no ya. No, model-model konten kayak gitu, no. Tapi kawan-kawan, kita ajarkan, kita arahkan kawan-kawan bikin video konten itu yang berkualitas, konten yang ada value-nya. Bukan berkualitas, bukan kualitas dalam visualnya. Tapi ada pesan moral di dalamnya itu ada value-nya. Balik lagi kan value kan, saya mengatakan balik lagi ke value kan. Nah iya, video konten yang ada value-nya. Berarti video kontennya berbasis edukasi. Ya, jadi bukan hanya konten kayak apa mas-mas, joget-joget. Nah, kemudian dikasih background musik. Kemudian senyum-senyum sendiri, pukul-pukul panci. Enggak kayak gitu ya. Bikinlah video konten edukasi yang mempunyai high value, dampak positif. Ya, kenapa saya menggerakkan seperti itu kawan-kawan? Maaf ya kawan-kawan ya, ibu bapak maaf ya. Konten yang kita bikin itu ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya secara moral. Secara sisi moral, psikologis, itu ada tanggung jawabnya di masyarakat. Ya, ketika Anda bikin konten, kemudian justru mendegradasi mental, mendegradasi moral masyarakat. Nah, apakah itu konten yang mempunyai value, high value? Tidak. Itu konten yang justru mendegradasi mentality. No. Ya kawan-kawan, saya memang keras kalau dalam hal konten ya. Yang kedua, ya kawan-kawan, moral secara psikologis. Yang kedua, kawan-kawan ya, setiap konten yang kita bikin, setiap video ucapan atau apapun yang kita bikin, itu ada tanggung jawab ya di depan Allah ya. Ada tanggung jawab apa yang kita ucapkan, apa yang kita kontenkan itu di depan Allah. Manakala konten yang kita bagikan itu
konten yang positif, maka konten Anda akan Anda bawa sampai akhirat. Ya, akan mempunyai dampak dunia dan akhirat. Tapi ketika konten Anda yang Anda bagikan itu juga negatif, sama akan berdampak di kehidupan dunia dan akhirat. Karena setiap konten, apa yang kita sampaikan di video, apa yang kita ucapkan, itu ada tanggung jawab di sisi Tuhan. Ada tanggung jawab secara tauhid kalau yang muslim ya. Ada tanggung jawab di mata Tuhan ya, di depan Allah. Kawan-kawan. Jadi apa? Hati-hati ya. Hati-hati ngomong, itu hati-hati apalagi bikin konten ya. Ngeri banget kalau bikin konten itu sementara jejak digitalnya itu kemana-mana ya. Ngeri ketika Anda kawan-kawan kita bikin konten yang sekali bikin konten ditonton jutaan orang, ketika itu buruk, jariah dunia akhiratnya mengalir terus. Naudzubillah min dzalik. Tapi begitu pun juga saat konten yang Anda bikin itu adalah konten positif, ngajak orang ingat sama Allah saja. Konten 30 detik, mari kita bersyukur kepada Allah, kawan-kawan. Misalnya kayak gitu. Kemudian dilihat oleh 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang. Maka disinilah kita juga memiliki amal jariah yang akan dipanen selama di dunia dan bahkan sampai di akhirat. Maka kawan-kawan, ya, mari kita budayakan, tradisikan, mulai bertanggung jawab terhadap apa yang kita bikin di dalam konten kita. Apa yang kita ucapkan itu mempunyai dampak secara psikologis, moral, dan apa tanggung jawab di depan Allah. Ya, kawan-kawan ya. Nah, jadi ketika kawan-kawan sudah berbagi, ya, membagikan konten ini tadi, ya, sudah berbagi kan, rumusnya tadi berbagi kan. Nah, berbagi ilmu, maka disinilah insya Allah yakin saja bahwa ya Anda akan didatangi oleh orang-orang yang membutuhkan, mencari, memburu karya Anda. Ya, yang penting Anda rutin berbagi, maka Anda akan terus dicari, didatangi oleh orang-orang yang butuh produk Anda. Ya, ini Anda. Bukan sebaliknya, Anda yang memburu mereka, tapi Anda yang akan dikejar, didatangi customer. Anda yang akan didatangi, dibutuhkan oleh klien-klien Anda. Yakinlah itu kawan-kawan ya. Ini adalah sebuah mindset, high mindset yang berbasis spiritual mindset, kawan-kawan ya. Ini adalah sebuah mindset berbasis spiritual, atau biasanya saya mengatakan ini adalah spiritual high mindset. Nah, jadi kawan-kawan, silahkan bagi Anda yang mau belajar bikin karya original ya di Zandri Office Academy. Zandri Office Academy itu adalah platform yang kita kelola. Kalau kawan-kawan mau browsing di Google ya, cari di Google ya, kawan-kawan silahkan ketik aja di Google ya. Boleh enggak nyebut Google di sini? Monggo. Nah, jadi kalau di TikTok Live itu boleh enggak nyebut Google? Mudah-mudahan enggak apa-apa, ini maaf ya, TikTok ya. Jadi silakan ketik di Google ya dengan kata kunci Zandri atau Zandri gitu aja sudah akan keluar banyak ya. Atau Zandri Office akan keluar layanan-layanan, program-program kita, produk-produk kita ya, atau Zandri Office Academy. Nanti di sini akan muncul informasi tentang produk-produk kita, tentang layanan kita, tentang jasa yang kita, program yang kita kelola, layanan yang kita
yang kita kelola. Silakan kawan-kawan bisa googling dengan kata kunci Zantri Officer Academy. Di situ kawan-kawan akan menemukan banyak jejak digital tentang program kita. Kalau mau mudah, kawan-kawan bisa klik link yang ada di bio akun TikTok ini. Nanti akan ketemu halaman, ya, akan terbuka halaman. Di situ adalah salah satu halaman website kita. Di situ akan keluar banyak informasi program kita juga, tapi tidak selengkap kalau di website utama kita, ya. Jadi di situ ada program kelas pemula, ada program menulis kilat, super affiliate, kreator junior, kreator dewasa, kemudian yang lainnya. Program kelas affiliate. Nah, kawan-kawan bisa pilih mana yang sekiranya cocok untuk kawan-kawan butuhkan, ya. Jangan FOMO. Tapi fokus mau belajar apa. Kalau kawan-kawan mau belajar tentang bikin karya seperti buku yang saya sampaikan ini tadi, panjang lebar tadi tentang buku dan bagaimana mengkreasikan buku dalam bentuk digital dan buku cetak, kawan-kawan bisa ambil buku digital saya yang berjudul 3 hari tulis buku, menulis kilat 3 hari tulis buku. Nah, di situ ada e-book atau buku digital saya yang mengulas bagaimana Anda bikin karya-karya seperti ini, dan karya ini bisa Anda sharingkan dan Anda akan didatangi oleh konsumen, customer Anda, bukan Anda yang mengejar mereka, ya. Kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat, ya, kawan-kawan yang bisa menyimak sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan barokah selalu, ya, barokah selalu. Tidak harus ambil peluang bikin karya atau belajar itu sekarang. Boleh direnungkan, boleh sholat istikharah dulu, ya, boleh, ya, tentunya berdoa dulu, mohon petunjuk sama Allah. Kalau ini memang adalah sebuah langkah positif yang merupakan jawaban dari doa Anda selama ini yang sudah Anda panjatkan sama Allah. Bisa jadi ini adalah jawaban dari doa Anda selama ini. Anda bisa ambil peluang belajar ini dan cara buka link yang ada di bio, ya. Mudah-mudahan barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Kawan-kawan, live akan kita akhiri. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, kawan-kawan. Mari kita akhiri dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.